Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah sholat maghrib dan sholat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita, kajian Tarikhul Islam, sejarah Islam dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini adalah materi rekonsiliasi ba'da waqatil Jamal. Rekonsiliasi setelah terjadinya perang Onta. Berjudul Ba'dal Jamal, setelah perang Onta. Walamma faraha Ali min amril Jamal, setelah selesai perang Onta yang melibatkan banyak para sahabat gugur dari pihaknya Muawiyah dan di pihaknya Ali bin Abi Thalib atau di pihaknya Aisyah ya. Ini kan sebenarnya pertempuran antara ibu Aisyah ya, dengan pihaknya Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau dengan Muawiyah ini nanti ada pada perang Siffin ya, nanti beda lagi. Atahu wujuhun nas yusallimuna alaihi, setelah perang Jamal banyak orang yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan memberikan salam kepadanya. Fakana fi manjahu Ahnaf bin Qais fi Bani Sa'ad, di antaranya pemimpinnya adalah Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini sahabat yang mungkin tidak familiar di telinga kita, tapi dia termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam karena berasal dari Bani Tamim. Dan Ahnaf bin Qais ini merupakan sosok yang sangat pemberani. Beliau memang pendukungnya Ali, tapi dihormati oleh lawan dari pihak Muawiyah. Maka ketika Muawiyah sudah menjadi khalifah di Damaskus atau Syria sekarang ini, pada waktu itu dia datang. Padahal orangnya ini tubuhnya itu kecil, kakinya berbentuk huruf O. Jadi dia terkena penyakit polio waktu kecilnya. Kecil seperti ucok baba, kakinya berbentuk huruf O, matanya juling ya. Tapi dia merupakan pahlawan ya, perang menangan ya, dan pemberani. Maka pernah diriwayatkan adiknya Muawiyah ya, itu pada waktu itu dia berada di sampingnya Muawiyah. Ketika Muawiyah sudah menjadi khalifah, dia datang ke sana. Dia berani ngomong sama Muawiyah. Muawiyah sampai mengatakan, saya masih ingat sama kamu. Kamu ini adalah orang yang menjadi pembelanya Ali dalam perang Siffin. Sampai sekarang saya masih ingat.
Dan saya masih ingat bagaimana kau banyak membunuh tentara kami, ya. Tapi apa jawabannya Ahnaf bin Qais? Dia malah tambah marah. Seandainya kau mau dendam sama saya, maka ribuan orang di belakang saya mau siap untuk menyerang Anda, wahai Muawiyah. Padahal waktu itu Muawiyah merupakan penguasa awal Bani Umayyah yang mungkin semua orang takut. Nah, Ahnaf ini tidak takut, ya, dan dia siap, berani, ya, menghadap Muawiyah apapun yang terjadi pada waktu itu. Nah, maka di sini diceritakan pemimpin pendukungnya Muawiyah, pemimpin pendukungnya Ali bin Abi Thalib ini namanya Ahnaf bin Qais. Wa kanu qad i'tazalu kita faqallahu ali tarabbasna, yakni qala ma kunta arani illa qad ahsanta wa ya'muruka kana makana ya amiral mu'minin farfaqa fa inna tariqaka allati salakat bait wa anta ilayya hudan ahwaj minka ams, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kita sekarang baik-baik saja, ya. Walau bagaimanapun perang sudah selesai. Marilah kita melakukan rekonsiliasi, ya. Apapun yang terjadi sudah terjadi. Mari kita melakukan rekonsiliasi dan datang ke tempatnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang berada di Basrah. Nah, summa jaa Ali, ya, ila dar allati fiha ummul mukminin. Jadi ini kejadiannya di Irak. Lalu kemudian beserta dengan para pengikutnya, sahabat Ali ini datang kepada Ibunda Aisyah, ke rumahnya Ibunda Aisyah. Fasta'dana, beliau minta izin untuk masuk. Wadakhala, dan dia masuk rumah. Fasallama alaiha, dan memberikan salam, assalamu alayki ya ummal mu'minin wal mu'minat, ya. Karena bagaimanapun kan dia ummul mu'minin, tapi terjadi dalam perang, terlibat dalam perang Jamal, artinya ikut dalam perang Jamal. Warahibat bihi, dan beliau pun menyambut dengan sambutan yang baik. Marhaban ahlan bik ya Ali. Wa idzan nisa fi bani khalfi yabqina ala man qutila minhum, dan ketika itu banyak perempuan yang berada di rumahnya di mana menginapnya Ibunda Aisyah itu pada menangis, ya, karena sudah terjadi perang kan, banyak korban. Korbannya itu asratu alafin rib, 10.000 meninggal dunia, dan wa uluful jurha, nah, ada ribuan yang terluka yang tidak bisa terhitung. Jadi kalau yang meninggal saja sudah 10.000, nah yang luka-luka lebih dari itu, ya. Wa idzan nisa, dan para perempuan pada waktu itu berada di rumahnya Ibunda Aisyah, yabkina, mereka menangis, karena menangisi di antara mereka itu namanya adalah Abdullah dan Utsman. Utsman ini bukan sahabat Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan kan sudah meninggal, ya. Ada salah satu sahabat namanya Abdullah dan Utsman, yang keduanya ini merupakan anaknya Khalaf, ya. Jadi Abdullah bin Khalaf, Utsman bin Khalaf, keduanya ini merupakan sahabat pertama kali masuk Islam, di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Fa Abdullah, dan Abdullah bin Khalaf qutila ma Aisyah, beliau meninggal berada di pihak Aisyah. Wa Utsman qutila ma Ali, dan sahabat Utsman bin Khalaf meninggal berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Falamma dahala Ali qalat lahu Safiyah,
ketika sahabat Ali masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha di Basra, Sofiyah istrinya Abdullah ya, wa Ummu Tolhah dan istrinya Tolhah mengatakan, aytamallahu minka auladak kama aytamat auladi. Allah telah memberikan kita ini, anak-anak kita, anak-anakmu itu telah menjadi yatim ya, dan juga telah menjadi yatim juga anak-anakku. Artinya ini di situ tuh ada pihaknya itu berlawanan, pihaknya Aisyah dan pihak Ali. Tapi setelah kejadian itu ya mungkin ada penyesalan gitu ya, mereka ingin ada rekonsiliasi ya. Wis lah, yang berlalu sudah berlalu. Aytamallah ya. Istrinya Abdullah dan istrinya Tolhah bin Abdullah ini ya. Ini kalau Tolhah ini kalau dalam cerita sahabat merupakan 10 sahabat yang diberitakan masuk surga tanpa hisab. Dan Tolhah ini ya merupakan sahabat Rasulullah yang melindungi Rasul pada waktu perang Uhud. Beliau menjadi tamengnya. Ketika beliau menjadi tameng, tangannya itu ya hampir putus dan beliau banyak darah bercucuran, dikira orang itu meninggal pada waktu itu, ternyata pingsan pada waktu perang Uhud ya. Lalu orang-orang mengira bahwa dia itu pingsan sampai Rasulullah bersabda terkait dengan Tolhah. Tolhah ini adalah orang yang syahid tapi masih hidup. Wa huwa syahida fi Uhudin walakin hayan. Dia orang yang sebenarnya sudah syahid dia, tapi masih hidup. Karena pada waktu itu dikira sudah meninggal, tapi ternyata belum meninggal. Nah, meninggalnya pada waktu perang Jamal. Ya. Falam yarid alaiha ala syai'ali syai'an. Falama kharaja a'adat alaihil maqal aidan fasakatana. Pada waktu itu beliau menyampaikan ya, ketika istrinya, ibunya Tolhah ya, menyampaikan ayatamallahu minka auladak kama ayatamat auladi, tidak ada yang menyaut sedikit pun, tidak ada yang memberikan jawaban dan tidak ada yang menanggapi. Tegang suasananya. Jadi suasana kalau sedang berkabung itu memang tegang ya. Apalagi korbannya itu adalah teman-teman kita, saudara kita dan sahabat-sahabat yang bermusuhan ya orang yang kita kenal ya. Kayak kemarin saya melakukan rekonsiliasi dari orang yang menabrak ya, ketabrak, ada korban, kita di pihak yang salah, saya di pihak yang melakukan mediasi itu. Dia mau ngomong apa aja, walaupun kita nabraknya nggak sengaja, ya kita diem ya, karena pihak kita itu merasa tersalah karena nabrak orang sampai meninggal ya. Apalagi kondisinya ribuan sahabat meninggal ya. Qala lahu rajulun, ada seseorang yang mengatakan kepada ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Ali, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, ittasa'at an hadhil warqah wa hiya taqul ma faqala ya. Nah, kita langsung pada walamma aradat Ummul Mukminin Aisyah li khuruj minal Basra. Nah, pada waktu itu beliau mengatakan, Inna alal babi rajulani yanalani min Aisyah wa amaru alal Qa'bah bin Amr ayu jalida kullu wahidin minhuma mi'atu ayuhrizuma min siyabihima ya. Nah, di sini
ada seseorang mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau meminta setelah adanya rekonsiliasi ini nanti Ibunda Aisyah ini menginginkan kembali ke Madinah. Dan ketika kembali ke Madinah, beliau harus dikawal dengan pengawalan yang ketat, dan beliau harus ditaruh dalam sekedup onta yang ada sekedupnya itu, ya, biar tidak terlihat dari belakang, kanan dan kiri dan juga depan, kayak mirip Jenderal Sudirman, ya. Ada sekedup kayak semacam rumah-rumahan itu, tandu, tapi bukan tandu, ini tandu tapi di atas onta, ya, di atas onta kayak ya, sekedup lah istilahnya. Kalau ini tandu tapi di atas onta, ya. Walama arodat, dan Ibunda Aisyah ingin keluar dari Basrah, bahasa ilahi Ali radhiyallahu anhu bikulli mayamhaimin markabin, yang pada waktu itu sahabat Ali meminta dikawal ini, Ibunda Aisyah dikawal dengan tentunya kawalan berupa apa, ya, min markabin, pokoknya difasilitasi dengan baik kendaraannya, zadin, mungkin nek saiki bensine ya kabehane ya termasuk sarana prasarananya, kemudian logistiknya, makanannya, wa matain, wa hwadalik. Pokoknya jangan sampai kekurangan apa-apa di jalan, kan perjalanan jauh. Irak Saudi ini kan kalau pakai darat saja itu sampai 30 sampai 40 jam mungkin, ya, darat, ya. Ini kalau udara itu sekitar 2 jam. Nah kalau pakai onta berapa hari, ya, mungkin sampai 1 bulan lebih, ya, bisa jadi kurang lah, ya. Ini kan perjalanan jauh. Wa udhina, dan izin liman najami man ja'a fi jaisiha, dan diizinkan siapapun yang pada waktu itu selamat dari perang Siffin untuk ikut dalam rombongannya atau rombongan tentaranya Ibu Aisyah. Ayar ji'amaha ila ayuhibbal maqam, supaya kembali sampai ke rumahnya masing-masing, ya. Wahtara lahu arba'una imra'atan min nisa'i ahlil Basra al-ma'rufat, dan kemudian ada 40 perempuan dari orang Irak yang ikut rombongannya Ibu Aisyah menuju ke Madinah, ya. Wa yasiru maha ahoha Muhammad bin Abu Bakar, dan ikut juga yang ngawal adiknya Aisyah namanya Muhammad bin Abu Bakar. Karena anaknya sahabat Abu Bakar ini kan, beliau dulu saya pernah cerita, kalau tidak salah istrinya itu 3, ya. Yang sekandung ini adalah Muhammad, kemudian Aisyah, ya, kemudian ada lagi ya, Abdullah bin Abu Bakar, ya. Makanya kalau riwayat namanya Muhammad siapa? Muhammad bin Abi Bakrin. Nah, ini Muhammad adiknya Aisyah. Falamma kanal yaum alladzi irtahalat fihi jaa ala fauqafin alal bab. Nah, dan pada waktu itu, ya, wahadron nasmahu, banyak orang dari kalangan Basra itu yang mengikuti, mengiringi, ya, sampai perbatasan kota atau perbatasan negara kalau sekarang, mengantar kepulangan Ibu Aisyah. Wa kharajat minad darfil haudaj, dan beliau berada keluar dari Basrah, ya, dari rumah haudaj itu di sekedup itu tadi, ya, di panggul itu, di semacam, ya, sekedup yang ada di dalam onta. Fawada'atin nas wada'at lahum, dan beliau minta melakukan perpisahan,
wadaan. Selamat tinggal semuanya, saya mohon maaf, saya mau pulang kembali ke Madinah ya. Jadi wadaan, melakukan perpisahan. Wada'at lahum ya. Banyak orang di Basrah ini mengucapkan selamat tinggal, perpisahan, dan Ibu Aisyah juga melakukan perpisahan kepada mereka. Waqalat, dan beliau pidato, ya bunaya, wahai anak-anakku semuanya. Ya karena kan beliau kan ummul mukminin, jadi mengatakan kepada para sahabat, ya anak-anak semua, ya wahai anak-anakku, layak tabu ba'duna ala ba'd. Beliau mengatakan, layak tabu ba'duna ala ba'd, innahu wallahu makana baini wa baina ali fil qadam ila ma yakunu bainal mar'ah wa ahmaiha. Bahwasanya kita ini sudah merasa berdosa ya. Antara kita sudah melakukan suatu hal yang ya layak tabu ba'duna ala ba'd. Sudah saling memaafkan. Kita sudah melakukan sesuatu yang terjadi, mungkin itu sesuatu yang barangkali sesuatu yang dosa, ya sudahlah, mari kita saling memaafkan ya. Innahu Allah, dan sesungguhnya demi Allah, antara saya dan antara sahabat Ali ini nggak ada apa-apa, tidak ada permusuhan secara pribadi ya. Kecuali bahwasanya saya dengan sahabat Ali ini hubungannya itu adalah hubungan antara menantu ya dan istrinya mertua. Kan menantu ya, kan beliau istri tiri kan, istri tiri, mertua tiri dari sahabat Ali ya. Karena anaknya beliau menikah dengan sahabat Ali, menikah dengan Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah anaknya Rasulullah bersama dengan Khadijah. Khadijah sudah almarhumah, lalu kemudian menikah dengan Aisyah. Kecuali hubungan antara beliau adalah anak menantu ya, walaupun menantu tiri. Wa innahu ala ma'tabil mal ahyar faqala Ali sodakti ya, betul wahai ibunda apa yang kau sampaikan. Wallahi makana baini wa baina illa dzak, demi Allah sesungguhnya tidak ada apa-apa antara saya dengan, tidak punya kepentingan apa-apa antara saya dengan ibunda Aisyah. Wa innaha la zaujah nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Hanya saja ibunda Aisyah ini merupakan istri dari para nabi, dari nabimu, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai istri dunia dan akhirat. Fid dunya wal akhirah. Artinya rekonsiliasinya ini begitu cepat, begitu sederhana ya, dan seketika itu tidak ada dendam apapun dari para sahabat sesama ya nek saya sesama jamaah masjid lah, kan sama-sama jamaah masjid Nabawi, sama-sama kajine bareng bersama dengan Rasulullah. Wasaro alimaha modian wa musian amyalan, dan sahabat Ali menyertai ibunda Aisyah sampai beberapa mil dari kota Basrah. Wasaroha banihi mahabakiyatun dalikal yom, dan juga pada waktu itu anak-anaknya Ali ya, diantaranya Hasan dan Husain, dan juga anak yang lain ya selain dari Fatimah. Ini kan sahabat Ali ini kan menikah lagi setelah beliau ditinggal oleh Fatimah, kan menikah lagi, ngikuti mengawal ibunda Aisyah. Wakana yaumus sabt mustahil Rajab, dan ini terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Rajab tahun Sita Wasalasin 36 Hijriah. Wa qasadat fi masiri hadzalika ila Makkah,
Dan sebenarnya tujuannya ya, tujuannya itu mau ke Mekah. Fa aqamat biha ila an hajjat ama hadzalika. Oh, tujuannya ke Mekah karena ingin melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Ibunda Aisyah kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan kira-kira kurang 3 bulan 4 bulan. Perjalanan kan sekitar mungkin sampai 1 bulan. Ya. Beliau tinggal di Mekah terlebih dahulu, faqamat bila, sampai kemudian melakukan hajat amahat pada tahun itu, summa raja'at ilal Madinah, dan kemudian kembali ke Madinah al Munawwarah. Ya. Jadi pada waktu itu memang kondisinya betul-betul terjadi semacam ya kesedihan yang akut ya, karena terjadi pertempuran di antara para sahabat yang sangat luar biasa ya. Makanya di sini diceritakan di antaranya yang meninggal itu adalah ya, Abu Tolha yang tadi saya ceritakan, dan kemudian Zubair bin Awam. Kalau Zubair bin Awam ini adalah adiknya Khadijah. Zubair bin Awam binti Khuwailid. Ya, dia berarti keponakannya dari Khadijah. Kan Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini Awam adiknya, anaknya Khuwailid. Berarti Zubair ini keponakannya dari istrinya Rasulullah, yaitu Khadijah, Zubair ini. Dan Zubair ini diceritakan dalam sejarah merupakan orang yang diberi kabar ahadul asroti bil jannah, 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, Zubair bin Awam. Nah, waqat ruwiya annahu qala inilah arju an akuna ana, dan diriwayatkan terkait dengan kisah tadi perang Siffin itu ya, ini semoga termasuk kategori. Nah, ini kan sahabat yang meriwayatkan, yang menyampaikan ya. Oh, Imam Ahmad dalam kitabnya Fadhailus Shahabah, keutamaan para sahabat, yang ditulis oleh Imam Ahmad ya pada halaman 1291 sampai 1295, annahu qala, beliau mengatakan inilah arju an akuna ana, dan saya berharap bahwasanya orang yang meninggal pada waktu itu yang namanya Tolhah, yang namanya Zubair bin Awam ya, Tolhah bin Abdullah, yang namanya Utsman bin Tolhah, ini nanti dikategorikan termasuk dalam firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min hillin ihwana, dan kami hapuskan dalam hati-hati mereka ini, orang para sahabat ini, adanya rasa fitnah, adanya rasa hasad. Jadi hapuskan rasa hasad, dihapuskan fitnah di antara mereka, sehingga mereka itu kembali menjadi orang yang bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, di mana nanti mereka itu di surga itu berada di dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan. Nah, ini kan harapan ya, kita tentunya yang terkait dengan para korban pada perang Siffin itu. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 47. Di samping la tu'akhidna, di samping firman Allah, Allahumma fir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina hillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini juga semoga termasuk yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min hillin
ikhwana. Ya. Jadi para tabi'in ini walau bagaimanapun tidak ada yang mencela terkait dengan kejadian itu sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang dianggap khilaf karena ada fitnah, ya. Nah, makanya semoga saja mereka terhapus dari rasa fitnah dan rasa hasad di antara mereka, sehingga yang meninggal ataupun yang belum meninggal atau nanti yang meninggal semuanya juga masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa demikian? Ya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Sami'tu adzani, ini dalam sebuah hadis. Hadatsana Aqobah bin Alqamah al-Yashkuri sami'tu Ali, saya mendengar Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, saya mendengar adzani, telinga saya mendengar Rasulullah bersabda Tolhah dan Zubair, ya. Padahal tadi yang namanya Tolhah ini beliau meninggal di pihaknya Ali. Kalau Zubair meninggal di pihaknya Aisyah, ya. Jaro fil jannah, jaroya, kata Rasulullah, duanya ini merupakan bertetanggaan. Jaroya, Tolhah dan Zubair nanti bertetanggaan. Di mana? Fil jannah, di surga. Ya mungkin entuk umah nang surga ataupun punya kamar di surga, ya. Jaroya fil jannah. Ya. Nah ini husnudzonnya para sahabat, ya. Termasuk kalau mereka pada husnudzon, ya kitanya juga harus husnudzon, ya. Nggak usah ya mengusik masa lalu boleh, ya. Tapi itu sebagai pelajaran kehidupan, ya. Tapi jangan suudzon bahwa nanti mereka ini semuanya adalah neraka, masuk neraka dan lain sebagainya. Nanti itu yang mengatakan seperti itu diantaranya adalah Abdurrahman bin Muljam. Ketika peristiwa itu sudah terjadi, dia merasa ini gara-gara Ali ini, biang kerok perpecahan Islam. Ini gara-gara Muawiyah ini yang menjadi biang kerok perpecahan Islam. Ini gara-gara Amru bin As menjadi biang kerok. Ini gara-gara Abu Zakaria Al-Ansori ini, ya, yang menjadi biang kerok. Ini kalau begini caranya, kita harus bunuh 4 orang itu. Kan betul, 4 orang ini sudah dikirim pembunuh bayaran ke sahabat Muawiyah, gagal, diketahui oleh pengawalnya Muawiyah. Kepada sahabat Amru, gagal, ya. Kepada Al-Ansori Abu Zakaria, gagal, ya. Dan kepada Ali yang berhasil. Dari 4 orang ini, ya, Ali dengan Abu Zakaria ini satu kelompok lah, ya. Karena ini mediatornya dalam perang Siffin. Nah kalau yang satu Abu Amru bin As dan sahabat Muawiyah satu kelompok. Ini 3 orang ini gagal, hanya satu yang sukses, yaitu sahabat Ali, ya. Makanya sahabat Ali meninggal dalam keadaan terbunuh pada waktu sholat subuh, ya. Nah itulah demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan cerita dan ayat yang menjadi sandaran kita. Semoga kita selalu berhusnudzon apa yang terjadi pada waktu itu dan tidak boleh mencela para sahabat yang melakukan, mungkin bagi kita melakukan khilaf sehingga terjadi perang Jamal, ya. Dan sebagaimana disampaikan oleh tabi'ut tabi'in Imam Ahmad bin Hambal, supaya kita menghilangkan rasa hasad dan rasa fitnah terhadap para sahabat, karena suatu saat mereka bagaimanapun di surga saling bertetangga, ya, ala sururin mutaqabilin, ya, berada di dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan. Ya mungkin itulah sikap kita sebagai umat Islam yang hidup di abad 21 ini. Mungkin mari kita tutup kajian kita dengan sami-sami membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Nasrum minallah wa watun qarib bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.